Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila akhiril ibarah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sambung kembali pelajaran kita Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih, yang valid, yang sampai kepada kita, yang menjelaskan tentang uban atau rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya uban? Kemudian di mana saja uban beliau itu? Berapa? Ada berapa lembar? Ada berapa helai uban beliau? Dan kenapa beliau beruban? Ini adalah tema-tema yang disajikan di dalam bab ini. Hadzal bab nadhirul abwabil lati qablah. Jadi sebagaimana bab sebelumnya, ya, ini muta'alliqum bi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Ini masih terkait dengan sifat khalqiyah, sifat fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah mafhum bahwa beruban itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai suatu fenomena biologis, ya, sesuatu yang hampir dialami oleh semua orang ketika usia ini atau umur ini sudah masuk 40-an ke atas. Bahkan sekarang ini kita lihat, ya, ada anak-anak yang masih muda umurnya tapi sudah ada rambut-rambut putih, ya, yang menyala-nyalai di tengah-tengah rambut hitamnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian min dha'fin. Pertama itu kita punya kondisi lemah ketika kita masih bayi, kanak-kanak. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kondisi lemah itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan kalian dalam kondisi yang kuat. Jadi setelah lemah, setelah bayi, kanak-kanak, kemudian kita menjadi laki-laki dewasa, menjadi orang dewasa yang punya fisik kuat, perawakan gagah, wajah yang rupawan, kulit kencang, rambut hitam semuanya. Tapi apakah kondisi itu berlangsung terus-menerus? Jawabannya tidak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, dan setelah kondisi yang prima itu mencapai puncaknya, lalu kekuatan ini kemudian menurun sampai kemudian menjadi lemah kembali plus wa syaibatan, beruban.
jadi lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Ia kehendaki, tidak bisa dibatasi. Wa huwal alimul qadir, dan Dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dalam surah Ar-Rum ayat 54. Nah, jadi ini fenomena biologis, merupakan karakter daripada penciptaan kita manusia itu, bahwa ada masanya ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, kita akan sampai pada kondisi fisik yang semakin melemah plus wasyaibatan, beruban. Tapi apakah beruban itu hanya sekedar fenomena biologis? Ternyata tidak, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi uban itu bukan sekedar fenomena yang berkaitan dengan fisik kita. Tapi para ulama kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menyebutkan bahwa uban itu adalah isyarat pertanda-pertanda yang sifatnya itu teologis, sifatnya batiniah, ya, agar seseorang itu semakin fokus untuk menjaga diri dari dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Ada pepatah Arab itu mengatakan begini, ma'akbaha gisyanul lamam, sungguh buruk suatu perbuatan dosa sekecil apapun, idza alima syaibu bil lamam, ketika rambut sudah mulai beruban. Artinya kok tidak sadar-sadar begitu. Kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang nilai uban itu. Jadi mungkin bagi sebagian besar orang, ya, uban itu hanya sekedar rambut yang mulai memutih. Bahkan terkadang seseorang ini seringkali tidak bisa menerima, ya, jadi jiwanya itu memberontak, tidak bisa menerima ketika dia berdiri di depan cermin lalu kemudian melihat banyak uban yang tumbuh di kepala. Akhirnya ada yang berusaha menutupi dengan memberikan warna-warna. Padahal nilai uban itu, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Pertama kita sebutkan satu hadis. Ini disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an. Jadi di setiap pagi dan sore itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan wajah hamba-hambanya yang sudah tua dengan pandangan kasih sayang. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, telah menua umurmu, wa raqqa jilduka, telah keriput kulitmu, wa daqqa 'azmuka, dan telah rapuh tulang belulangmu, wa qtaraba ajaluka, ajalmu sudah dekat, wa hana qudumuka ilayya, dan waktu kedatanganmu kepadaku sudah dekat. Arahannya itu apa? Fastahi minni. Dia Allah katakan begitu. Fastahi minni, maka malulah engkau kepadaku. Ya, malulah engkau kepadaku.
Kalau engkau malu kepadaku, fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Maka aku pun malu ya untuk mengazabmu di neraka karena ubanmu itu. Nah, jadi ini hadis luar biasa ini, Pak. Jadi betapa Nabi kita gambarkan bahwa jangan kemudian kita merasakan bahwa masa tua itu adalah katakanlah masa yang sangat banyak orang frustasi, Pak. Ya, karena katakanlah semakin tua semakin kesepian, semakin tua semakin lemah dan lain sebagainya. Padahal dari sisi batiniah itu ya, justru ketika kita tua, kulit berkeriput, tulang melemah, badan sakit-sakitan, uban sudah bertabur, itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang kita dengan pandangan belas kasih ya, dengan satu syarat, semakin tua kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak macam-macam lagi lah ya. Ya, jadi ketika kita menua dengan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu bermaksiat, malu memandang yang tak pantas, malu tidak datang ke masjid karena rumah dekat dan seterusnya, maka Allah pun mengatakan fa ana astahi min syaibatika, aku memandang ubanmu itu, kata Allah, kalau kau malu kepada aku maka aku pun malu an u'adzibaka finnari, untuk mengazabmu di neraka. Dalam hadis yang lain ini masih fadilah atau keutamaan uban ya. Disebutkan dari Ibnu Hibban dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaibah, jangan cabut ubanmu. Jangan dicabuti itu uban, jadi uban di kepala, uban di pelipis, uban di jenggot, jangan dicabuti ya. Kenapa? Nabi kita sabdakan, pertama fa innahu nurun yaumal qiyamah, nah, itu cahayamu nanti di hari kiamat itu. Semakin banyak uban nanti di hari kiamat semakin terang gitu. Ini termasuk sumber penerangan kita di hari kiamat itu adalah uban. Kemudian Nabi katakan lanjutannya, waman syaba syaibatan, siapa yang punya uban satu helai ya, ada uban satu helai fil Islam. Jadi seorang muslim punya uban satu helai, kutibalahu biha hasanah, maka dicatat satu kebaikan. Jadi satu helai uban itu nilainya satu kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu kesalahan, dihapus satu dosa. Wa rufi'a lahu darajah, dan diangkat satu derajat. Nah, jadi uban ini tidak bisa dinilai dengan uang ini, Pak. Kalau hasanah, kalau Allah Subhanahu wa taala, jadi kebaikan di sisi Allah yang dicatat, dosa di sisi Allah yang dihapus, derajat di sisi Allah yang dinaikkan, ini semua tidak bisa dinilai dengan materi, Pak. Ya. Kalau pangkat dinaikkan sama Pak Presiden atau kita dimaafkan sama Pak Presiden itu masih bisa dinilai. Nah, tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternilai. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Musa Al-Asy'ari, riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inna min ijlalillah, di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikramu dzisyaibatil muslim, ya, memuliakan, menghormati, menjaga adab kita dan sopan santun kita kepada seorang muslim
yang sudah beruban karena tua. Nah, jadi kita menghormati orang tua, itu termasuk bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, jadi uban itu bukan sekedar fenomena biologis, tapi ada banyak sekali pembelajaran ketika kepala kita ini sudah mulai ditumbuhi oleh rambut-rambut yang berwarna putih. Maka bergembiralah, semakin banyak uban kita, maka semakin kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan catatan semakin tua semakin malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan hadis yang pertama. Ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mewarnai rambutnya, dalam arti menyemir rambut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yakhtadib, tidak pernah mewarnai rambutnya. Ini menurut kesaksian atau apa yang dilihat oleh sahabat Anas bin Malik. Innama kanal bayadu, ya, beliau itu ada sedikit uban. Ada sedikit uban. Di mana? Yang pertama fi anfaqatih, ya, di bawah bibir. Tepatnya itu di jenggot beliau. Jadi di sela-sela jenggot beliau itu ada lembar-lembar yang berwarna putih. Kemudian wa fis sudghaini, di pelipis, di bagian sini ini juga ada kelihatan helai yang berwarna putih, wa fir ra'si, dan di area kepala. Jadi ada di jenggot sedikit, kemudian ada di pelipis sedikit, kemudian ada di kepala sedikit. Selanjutnya dari Anas bin Malik, ini masih dari Anas bin Malik ini. Beliau ditanya, hal khadaba Rasulullah, apakah Rasulullah itu menyemir rambutnya? Qala, maka Anas bin Malik berkata, lam yablug dzalik. Oh, tidak. Ya, ini sekali lagi kesaksian beliau. Ya, karena nanti setelah bab ini ada bab khusus tentang semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ nanti kita akan jelaskan secara detail beberapa riwayat yang terkait dengan apakah baginda Nabi itu menyemir rambut atau tidak. Jadi sahabat Anas bin Malik ini ditanya oleh orang namanya Qatadah, bertanya kepada Anas bin Malik, apakah baginda Nabi itu menggunakan atau menyemir rambutnya? Maka beliau mengatakan, lam yablugh dzalik. Oh, tidak. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Ya, ada sedikit uban yang tumbuh di pelipis beliau. Ya. Walakin, ini masih keterangan dari sahabat Anas bin Malik, Abu Bakrin radhiyallahu anhu, saya melihat, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu khadabah, pernah menyemir rambutnya bil hinnai wal katam, dengan menggunakan hinna dan katam. Jadi hinna itu daun pacar, ya, daun pacar. Katam ini juga sama-sama, ini juga tumbuhan, ya. Jadi hinna itu pacar, katam ini juga sejenis pacar. Cuma bedanya, kalau hinna ini warnanya kemerahan, ya, sementara katam ini warnanya kehitaman. Ketika dipadukan antara keduanya itu, antara hinna dengan katam,
maka menghasilkan formula warna pertengahan. Jadi tidak hitam murni, karena nanti ada hadis yang menyebutkan tentang larangan orang menyemir rambutnya, menyemir ubannya dengan warna hitam. Jadi bukan juga hitam murni, bukan juga merah yang murni. Jadi perpaduan antara warna hitam dan warna merah. Ya, kalau mungkin sekarang ini warnanya maron, ya, gitu mungkin. Jadi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kalau Rasulullah itu tidak, karena uban beliau itu cuma sedikit saja. Tapi saya lihat sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar ini menyemir rambutnya ya dengan daun pacar dan katam. Kemudian hadis selanjutnya ini dari Jabir bin Samurah. Ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Beliau su'ila an syaibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya tentang uban di rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau berkata, sahabat Jabir bin Samurah ini, karena Rasulullah itu idza dahana ra'sahu, kalau beliau memijiti rambutnya. Nah, jadi kalau beliau menggunakan minyak rambut, lam yura minhu syaibun, maka tidak terlihat ubannya, tidak terlihat ubannya. Wa idza lam yadhan, nanti kalau beliau tidak meminyaki rambutnya, ru'iya minhu, barulah ubannya yang sedikit itu terlihat. Nah, jadi ada uban sedikit itu biasa terlihat kalau rambut Nabi itu dalam keadaan kering. Tapi kalau Nabi itu meminyaki rambutnya, maka ubannya itu tidak terlihat. Kemudian selanjutnya hadis dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah ini putra dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, beliau ini adalah orang yang dalam riwayat konsisten sekali meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau berkata, innama kana syaibu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam nahwan min isyrina sya'ratan bayda. Ya, saya pernah menghitung-hitung lembaran-lembaran uban di kepala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar 20 helai. Nah, ini jumlahnya. Jadi baginda Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam beruban, ada ubannya, ada di kepala, ada di pelipis, ada di jenggot, tapi sedikit. Saking sedikitnya itu kalau beliau meminyaki rambutnya tidak terlihat uban itu. Nanti terlihat itu kalau rambutnya kering karena tidak diminyaki. Dan berapa helai? Menurut hitungan sahabat Abdullah bin Umar, helai uban yang ada di kepala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isyrina sya'ratan nahwan, ya, sekitar atau kira-kira ada 20 helai. Kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beruban? Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, naraka qad shibata. Wahai Rasulullah, kami lihat Anda pun sudah mulai beruban. Kemudian baginda Nabi berkata, ya syayyabatsni hudun wa akhawatuha. Aku beruban itu karena surah Hud, ya, salah satu surah dalam Al-Quran. Begini Nabi katakan, Nabi ditanya, kenapa Anda bisa beruban? Maka beliau menjawab, aku beruban karena surah Hud dan beberapa surah-surah lain di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Nah, ini insya Allah kita akan sambung kembali kajian kita besok subuh. Kenapa baginda Nabi SAW beruban? Ternyata penyebabnya itu karena Al-Quran, yaitu surah Hud
dan beberapa surah-surah yang lain. Yang manakah gerangan? Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Nah, baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk berkahnya majelis kita. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.